Namaku Linda. Aku bekerja membantu kakakku di sebuah kafe. Aku bukan tipe orang yang suka keluar malam. Kafe tempatku bekerja cukup terkenal di daerah Lembang. Banyak mahasiswa yang datang untuk mengerjakan tugas. Wifi gratis. Tempatnya nyaman. Atasannya baik. Rekan kerja ramah. Aku merasa aku bekerja di tempat yang aman. Hari itu, kafe sudah ramai sejak sore. Biasanya ramai jam 8 malam. Tapi hari itu tiada berhenti. Jam 9 malam, kafe masih penuh. Ini jam 9. Kafe masih rame. Kita tutup jam berapa ya? Tanyaku. Belum ada arahan dari bos. Santai, Lin. Kalau lembur, kan kita dapat bonus. Jawab Teh Sinta. Partner kerjaku malam itu adalah Teh Sinta. Aku hanya tertawa kecil. Kupikir mungkin ini memang rezeki. Jam 11 malam, satu persatu pengunjung mulai pulang. Hingga mereka datang. Satu keluarga, seorang ayah, seorang ibu, dan 2 anak remaja. Mereka datang tepat jam 11 malam dan memesan makanan sangat banyak. Lalu si ibu berkata, Mbak, seperti biasa ya. "Siap, Bu." Teh Sinta menjawab tanpa heran. "Dek, keluarga ini aku yang layani ya." Dan aku menggantikan Teh Sinta di kasir. Setengah 1 malam, kafe mulai sepi. Dari balik etalase kasir, aku memperhatikan meja keluarga itu. Sekilas, mereka terlihat normal, tapi tidak ada tawa. Anak-anak makan dengan wajah tertekan. Ayah mereka hanya menatap tajam. Ibunya hanya menyuruh mereka patuh. Dan tiba-tiba aku sadar, kok Teh Sinta gak kelihatan dari keluarga itu? Aku berdiri menghampiri meja mereka. Satu piring ternyata jatuh di lantai. Aku refleks meraih piring itu. Biar aku bantuin ya. Semua bersuara bersama. Sunyi. Semua mata menatapku. Termasuk Teh Sinta. Kurang ajar ya kamu. Ojo melo-melo pokoknya baru yang sok tahu. Aku dilempari uang ke wajahku. Sampai berjatuhan ke lantai. Aku hanya diam dan sesak. Aku hanya menunduk menahan tangis atas penghinaan uang yang dilemparkan pada mukaku. Seolah-olah aku ini seseorang yang tidak beradab. Dan disitulah aku melihatnya. Ketika keluarga itu satu persatu menuju pintu keluar restoran, aku melihat bukan bayangan, bukan pantulan, seorang anak kecil di bawah kaki si ibu. Tangannya memeluk erat pergelangan kaki ibunya. Kepalanya menunduk, rambutnya menutupi wajah. Lalu perlahan kepalanya terangkat, matanya menatap lurus ke arahku.
Bibirnya tertarik ke samping, bukan tersenyum, seperti orang yang menahan sakit, tapi dipaksa untuk tersenyum. Dan sebelum mereka keluar dari kafe, anak itu menoleh ke arahku, seakan memastikan aku benar-benar melihatnya. Saat itulah dadaku sesak, bertatapan langsung dengan sosok anak itu. Aku sadar. Setengah jam kemudian, Teh Sinta mengajakku pulang ke mes. Di kamar aku terus menangis. Teh, salah aku di mana? Bukan salah kamu. Lalu Teh Sinta berbicara. Keluarga itu adalah keluarga Pak Rama dan Bu Gendis. Anak sulung mereka bernama Kinan. Anak laki-lakinya Kresna. Dan anak kecil yang kau lihat bernama Ayuni. Mereka percaya anak perempuan yang weton tertentu membawa rezeki. Dan sejak Ayuni lahir, mereka kaya. Hingga suatu hari, Ayuni meninggal di kafe saat renovasi. Kenapa mereka marah saat kamu ambil makanan di lantai? Saat kamu mengambil makanan di lantai? Karena itu bukan makanan sisa. Itu adalah makanannya Ayu. Setiap kali Ayu datang, dia selalu duduk di bawah meja. Dan dia makan di situ. Dan kalau makanannya diambil, Ayu marah. Ayu selalu memeluk kaki ibunya. Karena ketika dia jatuh, tidak ada satupun, tidak ada apapun yang bisa dia pegang. Yang ikut dengan Bu Gendis sekarang tidak pernah mau pergi. Setelah kepergian Ayu kala itu, Bu Gendis menjadi depresi sampai masuk rumah sakit jiwa. Pak Rama tidak tega melihat istrinya dalam keadaan seperti itu. Entah ritual seperti apa, entah perjanjian seperti apa yang mereka lakukan, hingga bisa membangkitkan lagi sosok Ayuni. Dan mengapa aku bisa melihat, aku bisa berkomunikasi dengan Ayuni? Karena aku punya kelebihan. Dan kenapa Pak Rama bisa sangat ditakuti oleh bos kita? Karena saat kejadian itu, Pak Rama mengancam untuk melaporkan restoran ini ke jalur hukum karena membuka restoran saat dilakukannya renovasi. Dan kematiannya Ayu itu dianggap sebagai kelalaian dari pihak restoran. Bagaimana besok nasib Mulin? Tapi yang sudah pasti, kamu akan dipecat. Perkara ini pasti akan langsung sampai ke bos besok. Saran dari aku, kamu bersiap aja. Mungkin bukan rezekimu untuk kerja di restoran ini. Kafe ini memang sangat terkenal di Lembang, sehingga apapun yang bisa mencoreng nama baik restoran kafe ini, bos akan menindaknya, tidak segan-segan. Aku hanya terdiam pasrah dengan apa yang diutarakan oleh Teh Sinta. Menjelang subuh, ternyata aku terlelap meskipun sekejap. Jam 8, benar. Apa yang dikatakan oleh Teh Sinta itu terjadi. Bos sudah menyiapkan uang gajiku meskipun tidak full. Ya, aku dipecat. Mungkin memang sudah jalannya. Fokusku sekarang adalah pulang ke kampung halaman. Dan rasanya ingin terbang dan segera sampai di kampung halaman. Namun, hikmah yang dapat kita ambil adalah seberat apapun ujian,
pasti akan berlalu. Termasuk kehilangan orang yang sangat dicintai. Kita tidak tahu ritual dan perjanjian apa yang dilakukan oleh Pak Rama dan Bu Gendis. Saya Delia Asirahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.